Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak ibu jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian semua kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Al-Qaib Jamai. Kepada Ustaz dan kepada semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ceramah kita pada hari ini tentang perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dibuat oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tapi kita melakukannya. Boleh apa tidak? Itu. Yang pertama yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri secara langsung adalah azan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah azan. Yang azan siapa? Yang azan adalah Bilal bin Rabah. Tetapi bersama atau di hadapan Rasulullah. Jadi kalau ditanya orang, banyak gak kita lakukan perbuatan yang tidak diperbuat oleh Nabi langsung? Oh banyak. Nabi tidak melakukan, tapi sahabatnya melakukannya. Kita pun melakukannya, ulama melakukannya. Kalau hanya ikut Nabi saja, ya sedikit. Tapi mengikut sahabat, itu ada perintah dari Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu ikutlah sunnahku dan ikutlah orang-orang sesudahku, yaitu khulafa'ur rasyidin, orang-orang yang dapat petunjuk setelah Rasulullah. Al-Mahdiyina min ba'di, mereka mendapat petunjuk setelah aku. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah melakukan azan. Dan asal usul azan itu dari mimpi sahabat, bukan mimpi dari Rasulullah. Seorang sahabat bermimpi, ya Rasulullah, orang Nasrani memanggil untuk sholatnya bunyi lonceng. Kalau orang Yahudi untuk memanggil sholatnya, manggil ibadahnya, tiup trompet. Nah, itu trompet dari tanduk. Kalau orang Nasrani pakai lonceng, ning nong ning nong. Nah. Kalau orang Islam apa panggilan
adanya ya Rasulullah? Tidak dijawab oleh Rasulullah. Kemudian sahabat ada yang bermimpi dengan menyebut nama Allah. Lalu disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, teruskanlah, itu bagus. Nah, mulailah dilakukan azan yang dibawakan oleh Bilal bin Rabah, seorang budak yang berkulit hitam. Suaranya bagus, memanggil orang naik ke atas Ka'bah karena belum ada mic. As-salatu khairun minan naum. Hei orang-orang Mekah, lebih baik solat daripada tidur. Tapi orang-orang waktu itu masih dibalikkannya, tidur lebih baik dari solat katanya. Apalagi musim dingin ya. Kalau bulan Desember ini udah mulai nanti sampai Januari, Februari masih dingin. Sudah itu baru panas. Jadi dinginnya sangat dingin. Musim panasnya nanti sangat panas. Nah, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah azan. Tapi itu boleh direstui oleh Rasulullah. Yang kedua yang tak dibuat oleh Rasulullah, solat tarawih. Tak pernah Rasulullah melakukan solat tarawih. Rasulullah hanya melakukan solat malam Ramadan sendiri-sendiri. Dan sempat terhenti solat tarawih itu selama 2 tahun. Sewaktu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi orang tetap ramai ke masjid di bulan Ramadan. Nah, sampai pada waktu Khalifah Umar bin Khattab, orang yang banyak berpencar-pencar itu salat sendiri-sendiri disatukan oleh Umar bin Khattab. Mari kita salat bersama dengan bertenang-tenang. Bertenang-tenang itu namanya tarawih. Makanya kalau salat tarawih itu tidak usah terburu-buru. Tarawih itu artinya bertenang-tenang, bersenang-senang. Jumlahnya tidak ditetapkan. Ada yang sampai 44 rakaat di Madinah, 20 rakaat di Mekah sampai hari ini. Kemudian ada yang 11 rakaat. Tapi itu di mana negaranya itu? Negara-negara kecil ya. Kalau Mekah, Madinah sampai hari ini 23 rakaat mengikut Umar bin Khattab. Nah, yang tidak boleh lebih dari 11 rakaat itu adalah salat witir. Jadi baik dia di dalam Ramadan, salat witirnya itu paling banyak 11 rakaat. Di luar Ramadan, salat witir itu juga tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ada hadis dari Aisyah mengatakan Rasulullah SAW kalau salat witir tak pernah lebih dari 11 rakaat. Kenapa itu disebut salat witir? Karena di luar Ramadan tidak ada salat witir. Yang di luar Ramadan ada salat witir tapi tidak ada tarawih. Tarawih hanya terjadi di bulan Ramadan. Itu sudah 2 ya perbuatan yang tidak dibuat oleh Rasulullah tapi dibuat oleh kita pada hari ini. Bolehkah dia? Boleh, karena mendapat restui dari Rasulullah. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini bukan semuanya contoh dari Rasulullah, tidak, tapi ada juga dari sahabat. Tak semua yang dibuat oleh Rasulullah itu yang kita buat. Tak pula semua yang kita buat ini dibuat oleh Rasulullah. Apa dia perbuatan yang dibuat oleh Rasulullah kita tidak boleh buat? Haram kalau kita buat.
beristri lebih dari 4. Rasulullah itu istrinya 11. Kenapa? Karena sebelum itu tidak ada pembatasan. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Ya, di dalam kitab Raja-Raja, Kings, kitabnya Taurat dan kitab Zabur, istrinya 1000. Nabi Daud istrinya 100. Nabi Daud. Dan sampai terus menerus, apalagi di daerah peternakan yang subur, orang banyak istrinya. Sampai pada masa Rasulullah turunlah ayat, ambil saja 4 paling banyak. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Jangan sampai 100 seperti Nabi Sulaiman, janganlah sampai 100 seperti Nabi Daud, 1000 seperti Nabi Sulaiman, dan jangan sampai berpuluh-puluh seperti orang zaman jahiliyah. Sahabat-sahabat Nabi itu lebih dari 10 istrinya. Kata Rasulullah, tidak boleh jumlahnya banyak begitu. Ambil amsik arba'an, paling banyak boleh 4. Tapi di ujung ayat dikatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu miskin, kamu susah berlaku adil, cukup 1 saja. Nah itu, jadi kalau ditanyakan kepada orang Arab, orang miskin istrinya cukup 1. Saya ketemu dengan orang Arab waktu haji, saya ketua rombongan, jadi duduk dekat supir. Supirnya orang Mesir, namanya Ibnu Al-Hazm. Lalu dia bertanya sama saya, kam zaujak, istrimu berapa? Atau kam imra'atan, istrimu berapa? Saya jawab, wahidah faqat, 1 saja. Lalu dia tabassam itu senyum. Karena dia senyum, saya tanya balik, wa anta, wa antum. Kalau anta itu agak kasar sedikit ya. Wa antum, kalau kamu bagaimana? Katanya isna, 2. 5. Ana sa'iq, supir. Saya cuma supir, jadi istrinya 2. Kalau bosnya, bosnya yang punya bus, itu katanya arba', 4 ya. Jadi dalam bahasa Arab 4 arba'. Kalau hari Rabu arbi'a. Mal yaum hadza, hari ini hari apa? Arbi'a. Arbi'a itu Rabu ya. Itu orang Arab. Wahid, isnan, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniya, tis'a, asyara. Lalu saya berlanja di Mekah itu, yang jualan itu banyak orang Madura malah, fasih berbahasa Arab, karena sudah warga negara Arab. Yang jual-jual nasi, yang jual-jual makanan ringan, juga jual baju, banyak itu orang Madura. Kemudian toko-tokonya, ruko-rukonya ada beberapa yang toko orang Madura. Panas di sana, tapi nyaman-nyaman saja orang Madura di situ. Kenapa? Karena katanya di kampungnya lebih panas daripada di Mekah. Ada satu daerah katanya di Madura itu lebih panas katanya. Jadi tenang dia di Mekah itu. Nah, saya tanya kepada orang Arab sendiri yang jualan. Karena yang jualan itu orang Arab tak seberapa, yang banyak itu orang Indonesia, terutama Madura, kemudian orang Afghanistan, Afghani. Nah, saya tanya kepada orang Arab itu sendiri, saya mau beli baju
seperti jas itu. Kemudian selendangnya ini, berapa ini? Kam hadza? Apa dia jawab? Khamstas. Berpikir juga saya, tak pernah lah selama belajar dah kuliah 20 tahun kuliah di Indonesia belajar Arab Gudul, tak pernah ada istilah khamstas. Berapalah ini khamstas? Jadi saya pikir khamstas ini mungkin kalau khamsah itu 5, khamstas itu mungkin asyar, asyar itu 10, 5, 10, 15. Jadi saya tebak saja, rupanya betul. Kam hadza khamstas katanya. Khamstas itu 15, khamstas riyal, 15 riyal. Enggak boleh ditawar. Orang Arab marah dia kalau kita menawar. Kalau paling dia katakan, roh, berangkatlah kau dari sini. Berambus, marah dia kalau ditawar. Jadi rupanya pengucapan bahasa Arab yang tertulis di kertas berbeda dengan pengucapan sehari-hari.